warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkhusus yang kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka beserta seluruh jajarannya, dan terkhusus pula yang kita hormati dan kita sayangi owner dari PT Madindra Inti Sawit, Bapak Haji Topan Ansar Nur beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati, ada 25 Nabi dan Rasul. Yang pertama dari Adam sampai Muhammad, ada satu Nabi yang sangat sulit berdakwah, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun umurnya. Berapa tahun beliau berdakwah? 800 tahun. Tapi berapa pengikutnya Pak Bupati? 800 tahun di ceramah, berapa di pengikutnya? Tidak cukup 80 orang. Bayangkan 800 tahun ceramah. Ganti saja kalau anu. Ganti jantar maju. Mundur. Bahkan anaknya sendiri tidak bisa ikut bapaknya. Begitu susahnya didakwai umatnya Nabi Nuh. Bahkan dijelaskan dalam kisah itu umatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh ceramah, nah tutup telinganya begini. Jamaahnya. Nabi Nuh ceramah, itu umatnya Nabi Nuh. Kalau jamaahku sekarang saya ceramah, dia tidak tutup telinganya, tapi sibuk dengan HP-nya. Nah, itu ciri-ciri umatnya Nabi Nuh juga itu. Simpan saya dulu HP dulu. Saya nonton siaran langsung baru dulu di penonton. Aku mau kasih dia jelanta. Ibu-ibu yang pegang HP sebakan suaminya kawin lagi. Apa? Simpan saya ini dulu, dengar dulu ceramah silakan. Simpan dulu, woi. Simpan dulu, jangan bikin dulu foto-foto ibu. Kita tolong jangan ada yang merekam dulu dik. Boleh? Mundur. Boleh? Udah, dengar tuh? Karena kalau kita rekam nanti ada kepleset ngomonganku. Mundur. Susah saya. Dik, simpan dulu. Mundur. Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamis dia jalankan. Dia tidak haji ya Rasul, dia fitrahnya dia jalankan. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nikan atau bangkrut? Siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tadi persaudaraan. Maknanya apa? Biar dia rajin puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, haji 2 kali, tapi seluruh tetangganya dia musuhi, dia orang bangkrut. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, samping rumahnya bertengkar gara-gara pagar, samping kirinya bertengkar gara-gara got, belakang rumahnya bertengkar gara-gara taman bu. Begini, ketika destol nanti sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, pernahkah itu tetangga di Kolaka? Nah fitnah kak, gara-gara fitnahnya saya kalah caleg. Padahal sudah dijual sabu sawiku. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Allah berfirman, ya sudah ambil di sholatnya. Ambil sholatnya 20 tahun. Habis itu sholatnya. Gara-gara fitnah. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Pernah tong itu nasa robot pagarku dulu. Nah ambil tanahku 3 meter. Mentang-mentang kita mangi Kapolres. Toh, yang musuh polisi. Ibu. Kau kira enak ini kalau tidak ada polisi? Enggak jalan ini acara kalau tidak ada polisi. Makanya jangan musuh polisi. Ibu, aku tanya gitu dulu. Ibu, rumah tak dirampok, bu istri dibunuh, anak diperkosa, harta dijarah, siapa kita cari? Satpol PP? Bukan, polisi kau cari. Ayo, mobil hilang, siapa kita cari? Penghafal Quran, enggak kau ada apa mobilmu? Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuh polisi.
Pun kalau ada polisi di jalan yang minta-minta uang, kau langgar. Kau dah lihat di rambu-rambu. Saya lihat je Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau dah lihat Kak? Bapak sembunyi di tikungan. Kasih surat-surat lengkap Pak, lengkap. Semua surat-surat lengkap. Masih ditilang. Dia bilang, kenapa Bapak tilang saya? Dia bilang, Pak polisi, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia bukalah jaketnya. Tetap kau tilang. Kenapa Bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu melawan petugas. Nah, itu makanya jangan kau mesti polisi. Carikan kau pasal. Maka polisi bersahabat dengan rakyat, rakyat mencintai polisi. Aman. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah difitnah. Anakku katanya yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Habis amalnya Pak. Masih ada orang yang datang. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Dia bilang, Rainer yang banyak amalnya tadi. Ya Allah, bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Allah berfirman, kalau begitu, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Inilah orang yang bangkrut. Bagus ibadahnya kepada Allah, tapi lingkungannya tidak ada yang senang. Maka itu orang-orang yang bangkrut. Nah, apa sebabnya putus tadi persaudaraan? Apa sebabnya orang baku musuh-musuh? Satu, sangka buruk. Sakwa sangka. Ini cerita yang masyhur selalu saya ceramakan. 5 tahun suami istri tidak punya anak. 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Akhirnya dia datang ke ahli kandungan. Setelah di ahli kandungan di tahun ke-6 diperiksa itawa. Terlambat 2 bulan. Dokter bilang sama istrinya, Bu, alhamdulillah ibu terlambat 2 bulan. Senanglah ibu. Dia langsung telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Dia bilang suaminya, alhamdulillah. Tapi jangan cerita-cerita ibu, nanti tidak jadi, mana tidak gitu. Baik, ini rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kali kenapa nak tahu ini terlambat 2 bulan? Mulai mina curi isu mina. Pasti ini lagi lah batal ini lagi karena gendut suaminya Pak. Ini pasti lagi yang gendut ini cerita. Datanglah suaminya kasihan capek dari kerja, kepanasan di jalan, mogok mobilnya. Baru buka pintu, Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Pembohong memang kau. Apalagi itu kasih mengaku. Kau pembohong. Maksudnya apa? Kenapa dia tahu PLN saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Dan bilang demi Allah bukan saya. Pasti kamu. Nah kita juga berdua yang tahu. Jengkel juga suaminya. Dia datang ke PLN. Woi, ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Ini catatan. Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa nak pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sakwa sangka. Lalu apa kaitannya dengan perusahaan kita? Apa kaitannya dengan ini? Demi Allah, ini perusahaan tidak akan lancar kalau masyarakat di sini selalu sakwa sangka. Hancur bisa di lingkungan. Sakwa sangka. Rusak lagi tahun ini. Itu sakwa sangka. Berbaik sangka saja. Bahayanya sakwa sangka. Dengar lagi, ini sebuah kisah. Terjadi unjuk rasa di negeri Jasmania. Apa sebabnya? Sangka buruk. Tangan berpikir, kenapa itu perut? Nah dia kenyang. Nah kita setengah mati bekerja. Saya setengah mati menyuap. Kenapa perut yang kenyang sendiri? Nah bilang kawat kaki, cocok kita wah. Saya setengah mati melangkah, kadangkala tahan tuh kakiku cari makan. Kenapa perut yang kenyang? Nah dia tidak bekerja. Lalu Nabi bilang tawa mata, betul kita wah. Saya setengah mati mencari mana yang cocok. Kenapa perut kenyang sendiri? Akhirnya apa? Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mulai hari ini mogok makan. Kenapa? Merugikan sendiri. Oke, perut kenyang sendiri. Mogok makan, mogok. Tangan tidak mau menyuap, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari, mulut tidak mau mengunyah. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua mulai doyot, tidak bisa menangkap tangannya. Hari ketiga, mana matanya tidak bisa buka. Doyot ini 3 hari tidak makan. Rapat darurat lagi. Saudara-saudara sekalian, betul tahu saya menyuap, kata tangan. Betul saya mengunyah, kata mulut.
Betul saya melangkah, kata kaki. Betul saya mencari, kata mata. Betul tawa perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia kenyang sesaat, setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini, mogok makan berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Begitu juga di sini kan, di kabupaten ini. Ada polisinya, ada tentaranya, ada pengusahanya, ada rakyatnya sebagai pemilik tanah, ada pengadilan yang mengadilkan yang mana yang benar. Jangan bersangka-sangka. Polisi baik sangka, tentara baik sangka, masyarakat baik sangka, pengusaha baik sangka. Kalau semua baik sangka, sangka baik semuanya, insya Allah perusahaan ini lancar dengan baik. Tapi jangan lupa, kata kisah tadi, jangan kenyang sendiri. Pak Taufan dan keluarga, jangan kenyang sendiri. Mari kita bagi-bagi, biarkan rakyat menikmati kehadiran perusahaan ini. Kalau rakyat menikmati kehadiran perusahaan ini, Pak Taufan tidak usah cemas. Kalau rakyat menikmati kehadiran perusahaan ini, Pak Taufan tidak usah gundah gulana. Untuk pelihara dan menjaganya, rakyat yang akan jaga. Juga rakyat jangan selalu sangka-sangka. Sedikit-sedikit tutup jalan. Tutup jalan, kalau perusahaan tidak jalan, siapa yang dipecat? Siapa yang makan di tempat ini? Saudaraku yang ada di kabupaten ini, saya tadi dalam hati cemburu tuh. Pak Taufan lahir dan besar di tanah Sulawesi Selatan, tapi membuat perusahaan besar di sini, bukan kampungnya. Kenapa? Karena peduli terhadap masyarakat yang ada di sini. Kalau ini perusahaan lancar, orang pertama yang menikmati orang sekitar sini. Kalau perusahaan ini sukses, siapa yang beli sawit-sawitnya yang tidak punya ke pabrik? Ustaz, saya ada 10 hektar sawitku, tapi tidak ada yang beli. Apa? Mau diapa itu 10 hektar kalau tidak ada yang beli? Kalau jalan kote, tidak ada yang beli, bagi-bagi sama tetangga. Kalau kebun sawit, mau dimakan ini. Inilah gunanya hadir di pabrik. Maka yang baik adalah bekerja sama. Maka Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Al-Quran membahasakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Coba lihat bersaudara Pak. Bahkan Nabi katakan seperti badan ini. Coba lihat badan ini. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya. Coba lihat, ada anak muda jalan-jalan malam-malam, pergi mencari cewek. Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Begitu kaki tahan tuh, seluruh badan merasakan sakit. Artinya apa? Begitu tahan tuh kakinya, pertama bereaksi mulut. Kesini pedina. Padahal kaki itu tahan tuh. Sudah itu mata mencari. Mana ini luka. Yang berikutnya mulut meniup. Yang berikutnya tangan mengusap. Itu namanya satu sakit, yang lain ikut merasakan. Tidak sama. Tahan tuh kaki, langsung sudah bilang, rasa kok, jangan kok, diksonde. Tidak ada. Artinya apa? Kalau Pak Taufan hadir di sini, ada kasihan masyarakat yang mau sekolah anaknya ke Kendari, tapi tidak ada pembayaran SPP-nya. Perusahaan ini hadir untuk masyarakat. Bos, Kapitan nama bos. Saya kenal baik Pak Taufan. Tidak sakit. Betul. Cuma kalau minta ada tuh tata caranya. Yang ku minta pada saat istri marah. Susah masuk proposal. Dia lihat keadaan. Saya juga begitu. Dulu waktu saya sekolah, kalau mau kami minta uang pembayaran sama bapakku, ku ganti-ganti dulu, ku sanjung-sanjung dulu. Maka sanjung-sanjung dulu istrinya Pak Taufan. Kita mau cantik di kuliah yuk. Ini awet muda ki. Kita kelemahannya perempuan suka disanjung. Saya biar marah istriku kalau ku bilang, kita mau cantik muda seperti waktumu waktu dikenal. Padahal sanjung dulu. Mana ada orang tidak senang disanjung? Mana ada orang tidak senang dipuji? Saya saja kalau ketemu ke orang dan bilang, Ustaz, tambah muda ki kuliah. Aku bilang, ku tahu jika bohong tapi tidak apa-apa kasih Maka kalau mau keluar itu proposal, jangan kau bikin gaduh. Perbaiki dulu keadaan, insya Allah dibantu.
Artinya kita ini di sini, di perusahaan ini, yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Polisi ada yang ganggu keamanan, polisi bertanggung jawab. Sebab apa? Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tapi kalau ada juga polisi mau bangun kantor, Pak Topan juga harus tahu. Itu yang disebut bekerja sama. Apa tugasmu Ustaz? Doakan mereka, jangan kau maki-maki. Saya tugasku tadi baca doa. Ini doa penting sebagai orang beriman. Kalau kau tidak percaya kepada Allah, tidak jalan urusan. Ini yang disebut kita bekerja sama. Ya, mari tanamkan waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang berikutnya, Nabi pernah bertanya, siapa sesungguhnya orang baik di antara kami ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sesungguhnya orang baik di antara kami? Lalu Nabi menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Saya mengambil manfaat dengan cara apa? Menyebarkan ilmu. Bapak polisi menjadi manfaat dengan cara apa? Menjadikan masyarakat aman dan tertib. Pak jaksa menakdirkan apa? Menjadi orang terbaik, menegakkan hukum dan Pak hakim dengan sebaik-baiknya. Pengusaha Pak Topan memanfaatkan harta yang dimiliki untuk kemakmuran bersama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi orang baik bukan sekedar yang tahajud tiap malam. Orang baik bukan sekedar Senin Kamisnya lancar, tapi orang baik